Jogja, kembali lagi bersama Aufa dan juga Rizka di Pelangi Jogja, warna-warni Yogyakarta. Wah, ternyata kita dibawa ke tempat perkumpulan jeep nih yang ada di Jogja, Aufa. Betul banget. Kayaknya nih seru banget ya di sini. Seru banget nih. Yaudah yuk Riz, kita kepoin sering sini. Turun dulu sana. Oh my God. Terima kasih ya Pak. Kita boleh keliling-keliling dulu gak nih? Oke. Kayaknya aku mau ke sana dulu deh, Aufa. Loh, terus? Halo pemirsa Pelangi Jogja, kali ini Aufa mau ngajak kalian ke salah satu komunitas yang ada di Yogyakarta, yaitu komunitas Yogyakarta American Jeep atau biasa disebut dengan YAJ. Halo Bapak. Halo. Saya boleh duduk sini? Silahkan. Nah, apa benar Bapak dengan ketua komunitas YAJ ini? Saya koordinator saja, pembantu umum gitu, koordinator di sini. Oke, dengan Bapak siapa? Dani Gendon. Oke, Bapak Dani. Nah, Pak, saya boleh nanya-nanya sedikit nggak? Silakan. Santai aja. Pak, saya penasaran. Sebenarnya ini komunitas apa sih? Ini komunitas Yogyakarta American Jeep, sering kita singkat YAJ, itu komunitas penggemar kendaraan-kendaraan tua awalnya. Kendaraan-kendaraan Jeep merek maksud saya JEP, yang dikhususkan kendaraan-kendaraan tua di bawah tahun 76. Awalnya seperti itu, jadi sesama penghobi itu berkumpul, kita bentuk komunitas. Karena ini lokasinya di Jogja, kita bentuk namanya Yogyakarta American Jeep. Begitu. Terus Pak, kira-kira komunitas YAJ ini sudah berjalan dari kapan ya? Oh iya, YAJ berdiri tanggal 19 Oktober 97. Kalau tahun sekarang berarti hampir 25 tahun ya. Waduh, sudah lumayan lama juga ya, sudah lumayan 25 tua lah. tahun. Gitu. Jadi waktu itu memang anggota awalnya 30 orang yang angkatan pertama, karena kita kalau di Yogyakarta American Jeep kita selalu setiap tahun mengadakan pelantikan anggota baru. Setiap pelantikan biasanya ada 25 orang, 30 orang, bahkan pernah mencapai rekor 75 orang dalam satu kali pelantikan. Sehingga tak ayal jumlah anggota kita dari tahun 97 itu sudah mencapai 600 lebih sekarang. Begitu. Iya. Tapi yang aktif itu kira-kira berapa Pak? Nah ini dia, dari 600 lebih anggota itu yang aktif ya kira-kira 100 lah. Kalau yang lain-lainnya mungkin karena kendaraannya juga sudah berpindah tangan atau orangnya domisilinya sudah pindah, tapi tetap kita anggap dia sebagai anggota dan tidak ada pencoretan anggota di Yogyakarta American Jeep selama hayat masih dikandung badan. Gitu. Baik. Nah, Pak, tadi kan nih saya ketemu sama bapak-bapak waktu saya jalan. Nah, terus saya diarahkan untuk ke sini. Sebenarnya tuh di sini lagi ada acara apa sih, Pak? Ini ceritanya kita gathering dari sini. Jadi gathering sambil sedikit-sedikit, kalau istilah kita belusuan kecil-kecil lah. Bukan off-road extreme, tapi belusuan kecil-kecil, sama seperti di divisi YAJ yang ada, karena di YAJ ini ada divisi sosial, ada divisi off-road, kemudian ada divisi seni budaya, dan macam-macam divisi yang lain. Nah, Mbak kebetulan diajak di sini di divisi off-road Yogyakarta American Jeep. Nanti kita akan ajak putar-putar sambil mencoba trek sekaligus menikmati kendaraan Jeep tua yang kita punya. Oh, berarti Pak, ini tuh komunitasnya tuh tidak hanya jalan-jalan menggunakan Jeep, tapi ada program yang lain gitu ya Pak? Betul. Di divisi kita ada lebih dari 10 divisi. Ada divisi sosial, divisi seni budaya, divisi off-road, kemudian ada kita sering melakukan silaturahmi setiap bulan atau 2 bulan sekali ke anggota-anggota dari 600 itu. Jadi, tapi yang utama kita adalah organisasi sosial. Oh, organisasi sosial. Nah, Pak, saya boleh diceritain nggak program-program yang telah terlaksana itu atau yang akan Bapak laksanakan itu apa kira-kira? Yang jelas di YAJ itu kalau program tahunan itu ada 3 ya. Jadi bulan Maret, bulan Agustus, sama bulan Oktober. Kalau bulan Maret itu yang kita sebut bulan bakti atau bulan baksos YAJ. Kemarin kita sudah melakukan bakti sosial di Pondok Asmaul Husnah di Delingo, kemudian
Ini pembuatan fasilitas umum di Mareta. Kemudian kalau Agustus, setiap Agustus kita memperingati 17 Agustus itu rutin. Kita setiap tahun itu melakukan pawai keliling kota dengan kendaraan-kendaraan jeep kuno dari Perang Dunia Kedua itu. Kemudian bulan Oktober itu hari ulang tahun JAJ, di situ akan total diadakan seluruh dari divisi itu memunculkan dari kegiatan masing-masing. Ada sosial, ada off-road, dan lain sebagainya. Begitu. Pak, ngomong-ngomong soal off-road nih. Ya. Off-road itu apakah yang naik jeep terus habis itu kita jalan di trek yang berlumpur atau tanah seperti itu ya? Nah, dibalikkan lagi ke dari kata off-road. Off-road itu kan dari kata off dan road. Jadi selama kita keluar dari jalan raya, itu sudah kita sebut off-road. Nah, treknya itu bermacam-macam. Ada lumpur, ada air, ada bebatuan, ada river crossing atau melewati sungai. Tapi di sisi lain semua itu tetap harus menjaga kelestarian yang kita lewati, termasuk perizinan dari lokasi yang akan kita lewati. Karena kita tidak lewat di jalan umum, jadi kita harus permisi dulu sama pemilik lahan. Termasuk di sungai itu juga harus melihat kapan sungai itu akan surut, kapan sungai itu akan banjir segala macam. Kita harus tahu mengenai lokasi itu. Ya berarti sebelum memulai untuk off-road tuh kita survei dulu. Betul. Gitu ya Pak? Nomor satu survei. Survei itu 100% sangat diperlukan di off-road. Kita nggak tahu di depan itu ada jurang, di sungainya banjir di depan. Kita harus survei dulu. Dan survei itu tidak harus awalnya dengan mobil. Bisa jalan kaki, bisa mapping di sekitar situ. Nah, baru kita coba menggunakan kendaraan, karena kendaraan kita bukan kendaraan yang super hebat di semua medan. Bisa ada keterbatasan, misalnya di air, mobil juga harus kedap air. Kemudian kalau naik batu bawah itu juga harus kita kasih ducting atau pelindung agar tidak rusak. Ya, itu contoh awalnya itu. Iya, berarti survei itu sangat penting ya Pak, untuk keselamatan anggota dan yang lainnya. Ya, dan harus disurvei. Kalau off-road itu dimana harus disurvei, karena memang jalannya unpredictable ya. Kita nggak tahu di depannya apa. Kayaknya biasa gini, taunya ada jurang dalam, lewat sungai biasa, taunya depannya banjir. Nah, itu yang survei yang sangat diperlukan dalam off-road. Oke, wah makasih banget ya Pak. Saya sudah diceritakan nih sekilas tentang komunitas ini. Ya, duh Pak, tapi tadi kan saya ini bersama teman saya. Nah, sekarang saya mau nyari teman saya dulu ya Pak. Iya, silakan. Mari Pak, makasih. Halo Bapak, kenalin saya Rizka Pak. Dengan Bapak siapa ini? Saya Waris. Oh iya Bapak Iya. Waris. Nah, Pak, saya mau tanya-tanya boleh gak nih Pak? Oh, silakan. Nah, tadi kan kita sudah melewati medan yang ekstrim ya Pak ya, dengan menggunakan jeep ini. Nah, saya penasaran nih Pak, dari sekian banyaknya jeep yang ada di sini itu jenis dan fungsinya apa aja sih Pak? Kalau untuk Jeep, terutama untuk JEP ya, ini banyak sekali jenisnya. Karena dari mulai tahunnya pun, dari mulai tahun 40-an sampai yang terbaru hari ini pun ada keluar dengan merek JEP. Jadi tinggal kita suka yang tahun berapa nih yang mau kita pakai. Ini seperti itu. Nah, terus kalau yang ada di sini, yang ada di komunitas ini tuh biasa, maksudnya jenis jeep yang paling banyak itu jenis apa Pak? Kalau di komunitas kita, kebetulan kita di komunitas Yogyakarta American Jeep, itu jenis yang paling banyak ini. Nih, ini adalah Willys CY3A serinya. Willys 3A. Ini serinya yang paling banyak di komunitas kita ini. Oh, itu biasanya buat apa Pak? Ini sebetulnya mobil yang konon cerita peninggalan Perang Dunia Kedua kayak gitu. Jadi memang ini fungsionalnya lebih ke medan-medan yang non road ya, istilahnya di luar on road. Oh, di luar on road, jadi di luar aspal lah. Jadi memang ini dipergunakan di medan-medan yang tidak semua mobil
yang terutama SUV bisa lewat. Tapi kalau dia bisa, mungkin seperti itu. Oh iya, istimewa berarti ya Pak ya. Ya. Nah, terus saya penasaran nih Pak, ada nggak sih pelatihan khusus nih untuk melakukan off-road? Ada. Jadi di komunitas kita ini ada divisi Litbang. Ada Litbang itu penelitian pengembangan, terutama di dunia off-road. Jadi kita sering mengadakan pelatihan ke teman-teman yang istilahnya baru pemula ingin main off-road. Mereka kita kasih pengetahuan tentang recovery, tentang mobil yang layak untuk off-road seperti apa. Itu semuanya nanti kita kasih pengetahuan kepada teman-teman yang... Jadi diberi pengetahuan dulu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau triknya sendiri ada nggak Pak, trik untuk melakukan off-road ini? Kalau trik untuk off-road ini hampir rata-rata dari jam terbang masing-masing pemain off-road ya, istilahnya drivernya, apakah dia sudah sering ikut event-event dan lain sebagainya, itu sangat menentukan. Karena kalau jam terbangnya juga belum banyak, otomatis dia belum melalui trek-trek yang bermacam-macam nih. Karena ada trek lumpur, trek batu, mungkin ya seperti itu. Jadi jam terbang ini berpengaruh sekali ya Pak. Sekali, ya. Nah, terus apa Pak namanya? Kan tadi kita udah melewati medan yang tadi itu ya Pak ya, ekstrim. Nah, saya tuh penasaran juga Pak, untuk medan-medan yang lain itu seperti apa untuk medan off-roadnya, dan apakah ada ketentuan atau syarat tertentu untuk melakukan off-road, misalnya seperti dari cuaca atau dan lain-lain seperti itu? Kalau untuk cuaca, kita tidak ada spesifikasi khusus ya Mbak ya. Jadi kita cenderung arahnya ke safety drivingnya. Jadi kita lebih ke keamanannya, baik keamanan dari si pengendara ataupun keamanan dari mobil itu sendiri. Jadi kalau untuk cuaca kita nggak mau main musim kemarau, mau musim hujan, nggak ada masalah. Oh gitu. Nah, terus tadi bicara tentang keselamatan ya Pak ya. Bagaimana sih cara untuk kita menjaga keselamatan selama mengikuti off-road itu Pak, agar kita tetap aman gitu? Kalau untuk keamanan, terutama di keamanan kendaraan Mbak. Jadi kendaraan yang untuk siap-siap untuk off-road ini harus sudah dilengkapi dengan regulasi yang sudah ditentukan oleh IOF. Karena di Yogyakarta American Jeep ini kita juga menginduk ke IOF, yaitu Indonesia Off-Road Federation. Itu mereka sudah punya regulasi. Jadi mobil yang untuk off-road harus ada seperti roll bar. Roll bar ini pipa pengaman ini. Ini ada regulasinya. Jadi kalau misalkan mobil kebalik dan sebagainya, dia sebagai penyangga. Otomatis driver tidak akan ketimpa karena ada pelindung pipa. Contohnya seperti itu. Nah, terus kalau seandainya nih Pak ya, seandainya apabila terjadi sesuatu yang menyulitkan ketika kegiatan off-road itu, kira-kira solusinya seperti apa Pak? Jadi kalau untuk off-road, untuk kesulitan ini rata-rata mereka bermain sudah punya tim. Jadi kebanyakan event yang kita adakan ini event-event yang pesertanya tim. Satu tim itu 3 mobil minimal, maksimal 5 mobil. Jadi kesulitan apapun kerjasama mereka. Itu. Jadi seperti itu. Kerjasama itu berpengaruh. Berpengaruh sekali. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Atau mungkin Mbak Rizka nanti bisa, ayo kita nyoba ngetrek, ya nanti biar ngerasain ada, biar adrenalinnya agak naik lah. Kebetulan gitu saya juga belum pernah nih Pak, saya penasaran. Tapi saya nggak sendirian nih Pak, saya mau ngajak teman saya boleh? Oke, boleh, boleh, ayo, yuk. Ya Pak, mari Pak. Oh iya, Tadi kita diajakin main off-road baru loh. oh iya. Iya. Wah asik. Nah pemirsa, setelah ini kita bakal off-road bareng komunitas Yogyakarta American Jeep. Pastinya setelah ini kita bakal melihat keseruan lainnya yang gak kalah asiknya. Eits, tapi habis yang satu ini ya. Jadi tetap stay tune di Play Jogja, warna-warni Yogyakarta. Let's go.